المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين وكتب بعضهم إلى آخر له ya. Ini mungkin selama masih ada tentang kasus virus corona kita serta masuk kitab fikih. Nah, untuk kitab-kitab yang biasanya malam Senin, malam Selasa sementara dulu ya, pending. Wa katabalan nulis surat. Wa katabalan nulis surat. Wa katabalan nulis surat ba'duhum sapa sebagian ulama. Ba'duhum sapa sebagian ulama ila akhin marang sedulure lahu kedua ulama. Ila akhin marang sedulur lanang, ila akhin marang sedulur lanang lahu kedua ulama. Isine surat asoma muga-muga jaga. Asoma muga-muga jaga, asoma muga-muga jaga ka ing sira Allahu sapa Gusti Allah. Asoma muga-muga jaga ka ing sira Allah sapa Gusti Allah. Ya akhi dulur lanangku, ya akhi dulur lanangku, bi ismatil abrari kelawan penjagaane wong-wong kang apik, birun, dari kata birun apik. Bi ismatil abrari kelawan penjagaane wong-wong sing apik. Wa tawalla lan melindungi sapa jaga padha ya. Wa tawalla lan nglindungi sapa Allah. Wa tawalla lan nglindungi sapa Allah ka ing sira. Wa tawalla lan nglindungi sapa Allah ka ing sira bi husnir riayati kelawan saapi-apike perlindungan. Bi husnir riayati kelawan saapi-apike perlindungan ana al-laili sak dawane wengi, sak dawane wengi sepanjang malam. Wan nahari lan rino. Ana al-laili sadawane wengi wan nahari lan dina. Wa khassa lan muga-muga ngususake. Wa khassa lan muga-muga ngususake sapa Allah ka ing sira. Wa khassa lan muga-muga ngususake sapa Allah ka ing sira bi khassa'is fadlihi kelawan pira-pira kekhususan, kelawan pira-pira kekhususan anugerah Allah. Fi khasa'is fadlihi kelawan pira-pira kekhususan anugerah Allah. Wa wassala lan muga-muga nyambung sapa Allah. Wa wassala lan muga-muga nyambung sapa Allah. Wa wassala lan muga-muga nyambung sapa Gusti Allah hablaka ing tali sira. Tali, wong duwe tali, wong lanang ono taline pedhot arep. Hablaka ing talimu bihablihi kelawan taline Gusti Allah. Iso molor modot. Paling banter 10 cm. Bihablihi kelawan taline Allah. Wa waffaqa lan muga-muga paring taufik. Iki kancane kowe tokek. Jawa. Anake. Wa waffaqa lan muga-muga paring taufik sapa Allah na ing ingsun. Wa waffaqa lan muga-muga paring taufik sapa Gusti Allah na ing ingsun. Wa iyyaka lan ing sliramu. Wa iyyaka lan ing sliramu. Li salihil amali marang amal kan saleh. Li salihil amali marang amal kang saleh. Wa a'adha lan muga-muga nglindungi sapa Allah. Wa a'adha lan muga-muga nglindungi sapa Allah na ing ingsun. Wa iyyaka lan ing sliramu.
nglindungi ingsun lan sliramu min amalin saking angen-angen, min amalin saking angen-angen yunsi kang iso nglalekke apa amal bil hamzah ya, yunsi kang bisa nglalekake apa amal angen-angen al ajala ing mati wayamna'u lan bisa nyegah apa amal wayamna'u lan bisa nyegah apa amal khairul amali ing amal kang apik khairul amali ing amal kang apik dilindungi kelawan apa birok fatihi kelawan kawelasane Gusti Allah, birok fatihi kelawan kawelasane Gusti Allah. Nah, suratnya unik ya. Dalam sebuah cerita dikatakan bahwasanya ada seseorang ulama yang mengirimkan suratnya kepada saudaranya. Saudara ini yo padha-padha ulama itu, ngono yo. Kale nek sing disurati kowe paling dikandani ahli maksiat. Ya ahlal ya awam, ya orang yang awam. Tub ilallah, fafiru ilallah, ayo balik ini Gusti Allah. Kan surat-surat nganggo wong sing model-model awake dhewe. Ya ahlan nar misalnya. Kalau ini enggak, kalau ini mungkin ke muridnya atau mungkin ke sesama ulama. Kata beliau, isinya doa, cuma doa, tapi ada isinya. Asamakallahu ya akhi, wahai saudaraku, semoga Allah menjagamu dengan penjagaannya orang-orang yang soleh. Al-abrar, orang yang melakukan kebaikan itu orang-orang yang soleh. Penjagaannya Allah terhadap orang-orang yang soleh itu penjagaan yang sifatnya VIP. Jadi wong soleh itu rata-rata insya Allah ada si soleh itu kebiasaan itu baik. Kalaupun melakukan maksiat dia akan tobat. Itu bawa ADW. Amal apa amal elek kayak ambigu gitu. Ya yo nganu yo jajakno yo jajakno tapi bar karo maploki ngambungi ta apa. Jadi kudune anu apa misale bajul ya. Bajul karo sejoli itu tiba-tiba Sofwan menjajakno jajul, jajan, ayo. Tapi ben ki lapo? Kok pengen dijajak? Awak jajakno aku. Anu. Jalan Mbak Yu ngono. Mbak Lulu karo Mbak Ida. Ini kan amal soleh tapi nggak kelihatan soleh itu. Kelihatannya soleh tapi tidak soleh. Cuma contoh. Nah, kalau orang soleh temenan nggak mau noiku, rak model noiku ada sistem barter model. Mbak Yuni dijolno di mie ayam. Nah, jadi kalaupun orang soleh itu maksiat, insya Allah tetap dalam penjagaan Allah. Jadi ismahnya ini bukan kayak maksumnya para nabi atau rasul, tapi dieling gitu loh. Oh iya ini salah. Akhirnya sopan astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu. Nah, ini namanya penjagaannya Allah itu seperti itu. Walaupun jatuh masih ditolong. Itu kalau jatuh dalam kesalahan ditolong. Nah, ahli maksiat mungkin jatuh sisanya diblekno sisanya. Itu namanya istidros. Terus terusannya doa wa tawallaka bi husnir ri'ayah ana al-laili wan nahar. Dan semoga Allah menjagamu dengan penjagaan yang paling bagus sepanjang harimu dan sepanjang malammu. Nah, penjagaan yang model ini penjagaan apa? Mungkin penjagaan dari yang jelek-jelek, dimaling, diapusi uang, ada. Itu penjagaan yang zahir juga bisa, penjagaan yang batin meliputi dengan masalah hati. Hati ini dijogo, kelakuan ini dijogo, hartanya dijaga, kemudian anggota keluarganya dijaga, yang dimilikinya zahir batin dijaga oleh Allah. Ini juga penting. Kemudian ketika sudah terjaga dari semua itu,
baru wa khassaka bi khassa'isi fadli. Ketika kamu sudah terjaga lahir batinmu, tulus menjadi dengan orang yang dengan predikat orang soleh, maka turunlah wa khassaka bi khassa'isi fadlihi. Maka dan kemudian semoga Allah memberikanmu kekhususan yang mana kekhususan ini merupakan kekhususannya anugerahnya Allah. Jadi kowe nek arep dadi wong sing duwe fadilah, orang yang pengen punya kasarane cara gambare pengen duwe karomah ya. Iku kudu lolos tes seleksi menjadi orang saleh. Pertama kudu jaga awake dhewe. Nek wis jaga awake dhewe nanti dibantu oleh Allah, kemudian dapat predikat saleh baru keluarlah yang namanya karomah. Baru punya kelebihan. Di antara karomahnya orang-orang soleh, di antara karomahnya orang-orang soleh yang dawam dalam amal solehnya, itu istiqomahnya itu. Jajal ono wong wis biasane sholat tahajud, wis biasa sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan susah tuh, susah banget. Orang usah tahajud lah, pikir bersolat. Aku jamin anggur kowe iso dikiran bar sholat menten yakin apa namanya iku suwe-suwe di karomah kowe yakin jajal coba gak ngasih setahun insyaallah itu karomahmu jajal, tapi syaratnya kudune pengen tenanan ora karena aturan pondok. Lah nek karena aturan pondok itu ya cuman itu karomahmu sedekah itu tadi sedekah wajiban takziran. Tapi nek pengen temenanan, pengen punya fadl, iku mau kayak wiridan, contohnya wiridan itu nek ra teko ati, yo ora bakal metu terus karo mai. Makanya kalau pengen jadi orang yang soleh temenan, itu dirinya sendiri itu mewajibkan. Aku pokoknya bar sholat pengen wiridan iki kanggo dalam istiqomahku. Ada wes berjalan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 5 tahun, 10 tahun. Dadak duwe acara mantu misalnya. Dia mantu geden-gedenan sampai lali ora wiridan. Iku guwetune rak karuan. Ya Allah Gusti, amal 10 tahun pedhot krana sedina iki kurang ajar. Tobat temenanan. Iku rasane kaya ngono iku. Rasane kaya ngono iku. Kemudian kalau sudah kehilangan seperti itu, belenine iku ya apa? Kaya 10 tahunnya sudah diamalkan hilang semuanya. Mau kaya nganu dalail niku dalail. Dalail rong setahun. Gawe kurang sedina batal. Gara-gara mulai lara jero. Ada tirakat itu. Makanya kok kepengen punya khosois, kok kamu kepengen punya fadl yang mana orang lain nggak punya fadl tersebut, pengen duwe karomah sing mulya ora duwe karomah iku tersebut, golek ngamal sing sekira wali-wali udah pernah ngamal ngono. Nah yo apa iku bingung ra kowe. Ya ora itu selalu dilakoni wong akeh. Intinya kita kalau mengharapkan mendapatkan kartu VIP menjadi hamba khusus Allah Subhanahu wa taala, ya kudune kok awake dhewe dimulai, baru Allah akan membantu. Jarang sekali ya ada kasus ana wong ora tahu lapo-lapo dadak iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ya ana, tapi 1001 dapurane awake dhewe dawam istiqomah maksiat kok arep ketemu Kanjeng Nabi ya angel. Jadi yang banyak menjadi orang yang soleh yang gampang itu dengan yang reguler seperti ini. Yang VIP jarang ya. Jalan reguler menjadi orang soleh ya kamu sendiri niat menjadi orang baik, kemudian kedua lakukan, nanti akan dibantu oleh Allah. Terus habis itu nanti Allah akan ngesoi atau memberikan kamu limpahan-limpahan barokah, limpahan-limpahan fadl dan kekhususan yang mana orang lain nggak punya. Yang mana orang lain tidak punya. Bahkan kekhususan seperti ini bisa dirasakan anak cucu. Banyak sekali wong-wong anak kiai, anak guru. Yo ilal mustafnair gitu ya. Ini kecuali ya mungkin. Pengecualian juga ada. Tapi akeh kejadian anak kiai, anak guru. Ya ini ora sempet ngutlang anaknya. Gurune dhewe ora sempet
ngajari anaknya, tapi anak-anaknya pinter nabi ini kelas ya. Anak-anaknya aku semuanya lah pengecualian. Pengecualian itu. Nancep tak hati. Aku semuanya pengecualian dari awal loh boy. Sik. Ini tak biar deh. Maksudnya gini, efek dari amal soleh itu, ketika amal soleh sudah disayang oleh Allah, nanti kekhususan ini atau fadl ini yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut bisa dirasakan anak cucunya ya tadi. Akeh anak kiai, anak guru, orang tahu ngaji, orang tahu belajar dari abai, tapi reti-reti nggini kelas pinter. Itu kenapa? Kemarin diceritakan sama siapa Gus Koyum ya langsung. Gus Koyum ngendikan iku krana bapake, ibuke, guru-guru iku sedekah ngelmu mbek wong liya. Sedekah ngelmu karo wong liya. Akhire dari barokah sedekah ngelmune wong liya iku tuwus ning anake. Barokahnya sedekah ilmu kepada orang lain akhirnya turun ke anaknya. Lah nek anake ra entuk, oh berarti insyaallah putune ana sing dadi wong liya. Tenang. Maka dari itu Jul. Tenang Jul, gawe anak sing akeh Jul. Ora, ini enggak menghina. Saya enggak menghina, tapi memang beneran ada. Ora Jul. Astagfirullahaladzim. Apa Jul? Masih ada kesempatan bikin anak yang banyak. Jadi fadlnya itu masih bisa dirasakan. Saya Gus Koyum sendiri kan kayak ceritanya Abu ya kan ngono, nom-nomane yo ngaji ora tapi reti ngalim tafsir, ngalim hadis, nek ngendikan kopino, iku barokah abae mbah-mbahane kiai-kiai. Makane bejo banget sudah dadi anak kiai. Nek ora sudah dadi kiai yo kok lah mepet-mepet untuk anak iki. Sing dadi Gus instan ngono iku. Tapi tahu diri kalau selevelnya Gus Dur gampang saya bawa nama mbahnya oke semuanya pasti lolos ACC. Walaupun diapurane ngono tapi sertifikatnya Gus makno gohiro nobalinan cetok Gus illa akluhu. Allah ya. Gimana barokah? Ya, barokah. Jadi itu tadi niat saya kemudian melakukan action, setelah itu nanti dibantu oleh Allah, nanti baru keluar fadilahnya. Tapi fadilah atau anugerah dari Allah ini bisa putus juga ketika koneksi kita juga terputus dengan Allah kayak tadi. Biasanya mudawamah maca iki rotib hajat rotib atos pandem no omah sedina wis mursal langsung padem karena langsung tidak bisa kan koyo wong gendeng to sampai nang ngene omah iku nene pondok sak gendeng-gendengmu nene pondok cek masih ada nur gitu loh, masih ada cahaya. Tapi ketika sudah di rumah itu padam gitu. Makanya terusannya doa penting. Terusannya apa? Setelah dikhususkan dengan fadilahnya wa wassala hablaka bihabli dan semoga Allah selalu menyambungkan talimu, koneksimu dengan koneksinya Allah. Selalu ning diwae. Jadi ini sing angel ngene iki. Ketika ning pondok iso, tapi ning ngene omah wes putus. Koneksinya putus. Donga seperti ini penting. Urutan lho apik deloken. Sapa awake dhewe dhisik, kemudian dibantu oleh Allah, kemudian muncul fadilah-fadilahnya dari Allah karena wiridan atau amal kita. Setelah itu yang paling penting koneksi. Buat apa sudah punya karamat barbarannya turun derajat. Banyak sekali wali-wali yang turun derajat karena hanya amal yang kayaknya enggak penting gitu loh. Cara Gusti Allah nek kowe dadi pangeran iki ora salah ngono. Iki ora salah. Ada pernah suatu cerita imam sapa ya sing lewat jalan sing ono sing penjahat. Jadi gini ada cerita ya. Ana wong terkenal menjadi orang soleh, menjadi wali gitu. Terkenal menjadi wali. Suatu hari ketemu sama orang nakal.
si yang nakal ini kepengen apa? Kepengen ketemu orang soleh tadi, pengen bertamu, pengen tobat. Delalah pas-pasannya di jalan kecil yang mana cukup untuk satu orang. Si orang yang nakal ini tahu, wah Mbak Yaya lewat aku nih saya. Ngeidalan. Kemudian Mbak Yaya tadi, iya harusnya kamu memberi jalan saya, wong aku HP kok kowe. Turun kok derajat kualiane langsung hilang. Piye San? Mong krana ngono tok nek ati. Apalagi kita nih zahiran wa batinah sangat khilaf dengan sunnah itu. Makanya yang bisa kita harapkan cuma syafaatnya Kanjeng Nabi. Nah, kemudian setelah nyambung koneksi kita dengan Allah, wa waffaqana wa iyyaka li shalihil a'mal, dan semoga Allah memberikan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu Allah dokokno. Ora taufik iki. Taufik itu Allah itu menempatkan kita selalu pada posisi yang sesuai dengan ridhonya Allah. Allah selalu menempatkan kita pada posisi yang diridhoi oleh Allah. Makanya wa waffaqna li sholihin, kayak tepat sasaran temen. Ditembak pas ngono. Pas, cah iki tak dokono kene kudu. Apik terus. Dadi arep menggo, ora sida tak balik neh. Tarik neh. Mencong neh, tarik neh. Itu namanya taufik. Dikembalikan ke rel yang aslinya. Setelah diberi taufik, wa a'adana wa iyyaka. Dan ini yang paling penting. Dan semoga Allah menghindarkan kamu dan diriku min amalin, dari angan-angan. Kalau ini artinya angan-angan. Amalun bisa diartikan cita-cita, dan semua orang harus punya cita-cita, harus punya mimpi yang tinggi. Tapi nek mimpinya ketinggian, mimpi basah, biasa. Ya, orang biasa nggak, yang paling mimpinya biasa itu. Nah, yang paling penting amalun. Kita punya angan-angan, kepengen ini, bagus. Tapi yang paling penting itu aksinya. Yang paling penting itu eksekusi. Wah, aku pengen ngapalno Quran, tapi santui. Lagi buka langsung itu sedekah lagi. Ngerti kan wis barokah. Ngerti Quran wis ibadah. Daripada aku ngerti wong itu lewat. Ali bloko itu. Ya, dan kalau terlalu banyak angan-angan, kepengen iki. Cuman kepengen tok. Hanya angan-angan tok. Itu lama-lama kita akan kelupaan bahwa kita juga nanti akan mati gitu loh. Kita akan mati. Makanya juga kan ngimpi wis oleh diridhoni Gusti Allah, diridhoni Kanjeng Nabi, iso kawin alhamdulillah. Sementing kan sadurunge kiamat wis anakku putu. Minimal harus ndongakno kowe ya ngono sih ya. Jadi makanya cita-cita atau angan-angan jangan terlalu panjang, jangan terlalu tinggi, wis biasa wae. Harapan tetap ada, wong biasa itu perlu. Jadi contoh. Karena kalau sudah kebanyakan mimpi, nanti dia akan lupa mati. Kemudian wayamna'ul khairal amal, dan dia akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Aku sesuk pengen ngene, aku sesuk pengen ngene, sesuk nanti riti-riti lulus bongak loh kan akeh ngono iku. Wah, aku sesuk ngapal alfiah sedina sedurunge setoran. Wis bar setoran terus bar ilang. Ngono ae. Keban alfiah sing nyandel ora ono kan? Ibul. Serah. Anane. Maman mama wa al-sutu sawi madu. Oman sawu Imam Ibnu Malik di tasnya dia. Ya. Jadi tak saya apa sih Imam Ibnu Malik? Apa. Jadi itu tadi ya. Intinya doa ini tuh sindiran. Doa ini juga sindiran loh. Gak hanya semata-mata doa. Ketika pengen baik ya, pertama niat, kedua kita harus berusaha keras berbuat baik, menjadi orang yang soleh. Kemudian ketiga, Allah baru akan memberikan taufik yang pertolongannya biar kita menjadi orang soleh. Setelah itu nek wis lulus predikat orang soleh, nanti Allah akan memberikan rahmatnya, fadilahnya,
karomahnya kepada kita. Setelah itu yang paling penting koneksinya. Jadi mudah, istiqomah ngamal itu penting. Koneksi atau kita hubungan dengan Allah itu tetap masih ada. Setelah itu selalu semoga Allah selalu memberikan taufik, memberikan jalan mudah biar kita mengamalkan kebaikan itu gampang. Dan yang paling penting terakhir, nek wis ngono iki kabeh kan biasanya wah aku melampaui hal ini, level 1 sudah terlewati. Pengen kayak level 1 sudah tak anu nih, ojo dhuwur-dhuwur minimal sithik-sithik ah. Jus 1 munggah jus 2 alhamdulillah disyukuri. Jus 2 munggah jus 3, reti-reti jus 35. Susah. Pokoknya tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Wa kataba lan nulis Ibnu Abi Dhi'b bin sapa Imam Ibnu Abi Dhi'b ila Sufyan. Marang Sufyan, saya kurang konfirmasi ini Sufyan Ibnu Uyainah apa Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau Ibnu Abi Dhi'b Sofwan. Ibnu Abi Dhi'b mengatakan istakthir minal asdiqa tanju biwahidin. Istakthir ngakeh-ngakehno sira. Istakthir ngakeh-ngakehno sira minal asdiqai saking kanca. Ngakeh-ngakehno kancan. Kenapa harus banyak? Tanju mongko bisa selamat sapa sira. Untung bisa, selamat bisa. Naja yang itu najatan artinya selamat, tapi kalau di sini bisa diartikan untung, nanti saya terangkan. Tanju bisa selamat sapa sira biwahidin kelawan kanca siji. Fakataba mongko bales sapa Sufyan. Fakataba mongko bales surat Sufyan ilaihi marang Ibnu Abi Dhi'b. Balesane surat utrukil asdiqa, utruk ninggalo sira al asdiqa ing kanca-kanca. Utruk ninggalo sira al asdiqa ing kanca-kanca. Tanju mongko selamat sapa sira. Tanju mongko selamat sapa sira biwahidin kelawan dhewean. Tanju mongko selamat sapa sira biwahidin kelawan dhewean. Ini lucu ini. Perang pendapat khilaf ulama. Jadi mungkin Ibnu Abi Dhi'b ini gemes karo Imam Sufyan yang mana tidak pernah bersosial karena terlalu social distancing, terlalu menjaga jarak. Mungkin bagi beliau mengikuti madhab yang mengatakan kalau kumpul dengan manusia banyak itu cuman membawa petaka. Sementara Ibnu Abi Dhi'b mengatakan kumpul dengan orang banyak itu membawa kebaikan. Ya, maka kata beliau Imam Ibnu Abi Dhi'b nulis surat kepada Imam Sufyan mengatakan perbanyaklah teman karena nanti jadi salah satu di antara mereka kamu bisa mendapatkan keuntungan, kamu akan bisa selamat mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan teman yang sejati, sahabat sejati. Bagaimana kita akan mendapatkan sahabat sejati sementara teman kita sedikit? Kan susah. Susah. Teman sejati itu kayak jodoh. Jadi kenalan sing akeh. Yo ngono sampean. Ora yo ngono kowe, golek wong itu sing akeh sih. Terus ini sekelas Ijul masih bisa dimungkinkan lah. Pakai namanya baik cukup. Mukjizat itu. Mukjizat. Cuma kamu tak wa'i namanya Mbahku ya. Namanya jadi apa itu? Bener. Makanya namanya baik. Kira kenal Mbahku sapa? Sapa? Aku anaknya Fulan bin Fulan. Iya dong. Bisa dibayangkan. Nah, jadi perbanyak teman yang banyak. Imam Ibnu Abi Dhi'b perbanyaklah teman. Kemudian dari salah satu di antara mereka maka akan bisa menjadi sahabat sejati. Kalau sudah mendapatkan sahabat sejati kan enak. Ketika kita salah diingetin ya. Itu sahabatnya sejati loh ya. Ini ngomong sahabatnya orang-orang soleh. Ketika salah diingetin, ikut salah. Ketika bener yo dibantu kebaikannya. Ketika susah ditolongin. Ketika bahagia juga dia mendoakan gitu loh. Nah kita kan sahabatnya sejati nemen. Ono kancane susah guyu ngakak. Ono kancane seneng diroyo kebahagiaane ya.
Ini sahabat sejati ini nemen, terlalu nemen. Ketika sahabatnya yang melakukan kebaikan, wah apa tah neraka yuk gitu. Saleh banget ya. Ketika kancane maksiat, wah tambah ayo bareng-bareng. Tak jajakno ayo. Allah. Ini bukan sahabat, ini setan nih. Nah, terus tapi kan persepsinya orang sekarang gitu kan. Ketika kita melakukan kebaikan malah dijak sing elek-elek. Wis ayo neraka apa sesane nanggung nang. Urusan swarga neraka milik Allah, malah pinter dalil terang aja. Akhirnya iman kita itu goyah gitu. Dengan teman-teman yang model itu. Ya kan? Sing awalnya arep salat, saya. Ya Allah. Tapi kalau temennya orang soleh yang sejati ya kayak ngono, membantu kita giat ibadah, terus kemudian membuat kita selalu ingat Allah. Bukan seperti akhi ukti itu ya. Itu sih modus lah akhi ukti itu. Akhi ukti, sudahkah kita sholat? Siap gitu nanti. Modus tai rai tai. Lo sudahkah baca Quran? Walaupun satu ayat tolong dibaca. Kampret. Sampai gila. Ayo wong agama digawe ngono ya aja. Kenapa kanca-kancane sing lanang tak dikonono cuma cewek tok sing dikonono kan gitu kan, bajingan kan. Bajingan bersorban kan itu. Gayane jam 3 bengi nelpon, "Ukti, kamu sholat." Dia sih nganton, baliku dia turu. Sama ini ibul ya Ustaz. Jadi perbanyak teman biar kita mendapatkan sahabat yang sejati yang membantu kita semakin taat kepada Allah, bukan menjerumuskan kita masuk neraka. Hati-hati. Kemudian makanya tapi angel dapat sahabat sejati seperti ini susah karena beda-beda tipis antara orang yang pengen jadi kiai atau orang benar-benar tulus mengingatkan kita. Nah pengen jadi kiai kan saya aja kan, sok pengen jadi wong alim dan ngandani kancane gurune kancane man gregetno. Terus jawabannya Imam Sufyan malah ekstrim. Utrukil asdiqa tanjubi wahidin. Wis gak usah kanca-kancanan akeh-akeh. Lapo? Jadi tak selamat, mending tinggalkan semuanya itu, nanti kamu akan selamat sendiri. Ini dua surat ini bisa dipakai oleh orang sesuai porsinya. Ketika kita dekat dengan orang banyak, kok potensi kita kebaikan itu lebih banyak daripada potensi kejelekannya seperti pondok ini. Jadi ya di sini potensi kejelekan banyak itu. Wes ora trimo sing tipisane sing mulai jadi lead, ya. Semua kabeh ono. Potensi kejelekan banyak, tapi potensi kebaikannya lebih banyak. Ada maca hadro bahasa Jawa. Enggak semua orang modelnya ini gelem sak jam 2 jam maca hadro bahasa Jawa dengerin taklim itu. Berarti kita nih potensi kebaikannya banyak gitu loh. Ketika potensi kebaikannya itu banyak, ketika berkumpul dengan orang banyak kok tambah akeh, tambah semakin taat, ya lakukan. Tapi ketika potensinya malah iki aku daripada jadi tonggone mungkin tak pindah wae misal, tak pindah ning gua, ning hutan. Ya tinggalkan teman-teman atau tinggalkan keramaian. Ini sama dengan hadis yang uzlah dulu. Khusus. Ya, masih ingat ya, masih tentang hadis uzlah. Kalau diperlukan uzlah silahkan dilakukan. Tapi makomnya awake dhewe kita nek uzlah malah wedi dhewe. Semakin sakti nanti. Keluar langsung wah di muka babi. Langsung kita maline misalnya. Ya bahaya juga. Pokoknya setengah-setengah lah. Yo pokoknya santuy ya, jangan terlalu ifrat atau ya butuh uzlah ya uzlah, nek butuh kumpul ya kumpul gitu. Sebenarnya kita berusaha memposisikan diri dalam keadaan yang baik. Wa kata ba'du shalihin ila akhir lahu wallahu a'lam.